Jadi transaksi selanjutnya, ini kita sudah dapat nih, ya, yang tadi, ya ini. Kalau ini kan dari sini ya, kita cek yang kita kerjakan. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi, di sisi sebelah kiri, dalam persamaan itu adalah aset, sisi sebelah kanan dalam persamaan itu adalah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini transaksi pertama, ya. Kemudian ini transaksi terakhir. Nih, transaksi terakhir ini saldo akhirnya. Ya, nah dari sini nanti akan kita bisa masukkan ke dalam laporan keuangan. Ya, nah sini saya akan buka di PDF-nya. Jadi pengaruh setiap transaksi akan menyebabkan penambahan atau atau pengurangan satu atau lebih komponen dalam persamaan akuntansi. Saldo akhir pada kedua sisi nilainya akan selalu sama selama Anda benar mengerjakan. Itu yang jelas ya. Pada contoh kasus di atas, kewajiban timbul karena ada transaksi kredit dan ekuitas ya ini akan bertambah sebesar jumlah modal yang di-store dan berkurang jika terjadi penarikan modal, prefer. Selain itu, ekuitas juga bertambah karena pendapatan dan berkurang karena beban. Ya, ini bisa kita lihat lagi. Yang selanjutnya, nih, seperti yang tadi saya sebutkan dari persamaan dasar akuntansi tersebut, kita bisa buat laporan keuangannya. Nah, di sini untuk laporan keuangan ada PSAK revisi 2009. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas, yaitu meliputi aset, liability, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Kontribusi dari dan distribusi pada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan antara lain laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi memang ini ada semua. Ya, catatan atas laporan keuangan. Kemudian ya. Kita lihat, ini ada yang namanya laporan laba rugi. Kita lihat laporan yang pertama. Jadi perlu dilihat di sini ya. Setelah kita membuat transaksi, ya sama halnya seperti kalau nanti Anda sudah membuat di dalam jurnal, ya jurnal umum ya, kalau misalnya di pendapatan jurnal kalau misalnya di perusahaan jasa kan kalian buat dulu jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar sehingga dapatlah neraca saldo ya, dari neraca saldo ditambahkan dengan jurnal penyesuaian nanti, kemudian nanti ada neraca saldo disesuaikan ya, kemudian nanti bisa masuk ke neraca ya, kemudian ke laba rugi, kemudian ke laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, di sini yang perlu kita buat terlebih dahulu itu adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu merupakan ikhtisar laporan keuangan yang berisi informasi hasil usaha perusahaan yang diperoleh dari selisih pendapatan dikurangi beban usaha selama periode tertentu. Jadi, kalau untuk laba rugi di contoh ini kita akan ambil dari segi ini. Ya, kita akan ambil dari sini. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban-beban usaha. Ya, pendapatan usahanya di sini kan 18.500. Berarti kita masukkan di sini 18.500. Ya. Kemudian di sini ada beban. Beban ini akan mengurangi pendapatan. Bebannya apa saja? Bebannya kalau berdasarkan contoh ini ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, ya, kemudian beban lain-lain, kemudian ada beban bahan habis pakai. Bu, ini tapi di sini ada kurungnya, Bu, di sini tidak, ya. Tapi perlu diingat meskipun di sini tidak pakai kurung, tapi
di jumlah bebannya itu dikasih kurung. Artinya kalau ada kurung seperti ini artinya adalah mengurangi, ya, atau pengurangan. Jadi setelah dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 5.900. Sehingga di sini laba, ya, jadi kalau misalnya pendapatan lebih besar daripada beban, nanti akan menghasilkan yang namanya laba. Ya, tapi kalau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka akan muncul yang namanya rugi. Ya, jadi di sini tidak semuanya laba bersih. Ya. Kalau misalnya contoh di sini contoh ya, ini saya contohkan. Untuk pendapatan jasa sini ya, pendapatan jasanya ini hanya 4.000. Kemudian bebannya ini 5.900. Berarti di sini bukan laba bersih namanya, tapi rugi bersih. Gitu ya. Rugi bersihnya berapa? Berarti rugi bersihnya adalah 4.000 dikurangi 5.900. Jadi rugi bersihnya adalah 1.900. Gitu ya. Itu kalau misalnya untuk yang rugi. Saya contohkan case-nya. Tapi kalau misalnya yang ini adalah case-nya adalah untung atau laba. Jadi sini makanya 18.500 akan masuk ke sini. Biaya-biayanya ini ya, 17, 15, 12, 500 sama 900 masuk ke sini. Ini adalah laporan laba ruginya. Berarti laporan laba ruginya didapat 12.600. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah ikhtisar laporan keuangan yang berisi informasi perubahan ekuitas selama periode tertentu. Komponen laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, laba atau rugi bersih, preve, dan modal akhir. Berarti modal di awal Desember itu kan 50.000 nih. Yang di transaksi 1. Transaksi 1. Transaksi 1 itu kan 50.000. Kita masukkan di sini. Kemudian ada apa? Oh, ada laba bersih tadi. Ya. Tadi kita dapat laba ya dari sini. Laba bersihnya 12.600. Kita akan masukkan di sini laba. Kemudian tapi ada pengurangan karena Tuan Indra mengambil uangnya. Berarti di sini ada prive. Ini akan mengurangi dari laba bersih, akan mengurangi dari modal ini. Berarti 12.600 kurangi 5.000 itu adalah penambahan modal. Ya, 7.600. Tapi kalau misalnya ya di sini ya. Di sini laba bersihnya tidak ada. Berarti di sini ada pengurangan modal. Gitu ya. Jadi tergantung ya, di sini plus atau minus. Kalau misalnya plus berarti penambahan modal, kalau minus berarti pengurangan modal. Ya. Sehingga didapatkanlah modal Tuan Indra ya di tanggal 31 Desember 2012 itu adalah 50.000 ditambah 7.600. Hasilnya adalah 57.600. Ini adalah modal yang terakhir. Ya, atau modal yang tanggal 31 Desember 2012. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke neraca, kita akan masuk ke laporan arus kas dulu. Ya. Laporan arus kas ini akan menentukan nilai kasnya. Ya, jadi bisa dilihat apakah kas yang kita punya atau kas yang ada di laporan itu sudah neraca saldo itu sudah benar atau belum. Kita juga bisa lihat dari laporan arus kas. Laporan arus kas untuk Unindra Express ini yang pertama, ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Yaitu di sini adalah pendapatan usahanya. Ya. Pendapatan usahanya untuk Unindra Express kan ini kan 18.500. Ya, nih 18.500. Kemudian ada apa lagi? Dikurangi dengan pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditor. Ya, sini. Ya, sini kita lihat, di sini ya.
bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi 18.500 di sini kasnya, karena kasnya kan kita ini adalah laporan arus kas. Jadi kita lihat dari sini. Ini 18.500. Kemudian untuk beban dan pembayaran kepada kreditor. Bebannya itu adalah ini ya. Minus 5.000, bisa lihat nih. Di beban-beban nih ya, beban-beban. Nih. Ini ada di transaksi 5.000 dan juga di transaksi 6.000. Sehingga untuk pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditor berarti adalah 5.000 tambah 1.000. Hasilnya adalah 6.000 pengurangan. Sehingga dihasilkan adalah 12.500. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada arus kas dari aktivitas investasi. Pembayaran kas untuk pembelian aset tetap berupa tanah. Ini ya. Kan? Ini kan pembelian tanah. Tapi kita lihat dari kasnya, berarti yang ini. Minus 10.000. Ya, minus 10.000. Terus, ada lagi arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini untuk pengurangannya itu adalah kas diterima dari pemilik modal. Ini ya. Ini kan modal, berarti sini kasnya ya. 50.000 ditambah dengan nih prive dari tuan pemilik atau pengambilan dana dari pemilik. Ya, pengambilan dana kan ada di sini kan? Ya, prive sini. Berarti kita ambil yang sebelah kasnya. 5.000. Masukin sini. 5.000, hasilnya 50.000 kurangi 5.000 adalah 45.000. Ketika dijumlahkan, ini hasilnya adalah 47.500. Berarti arus kas dari arus kas bersih dan saldo kas 31 Desember itu adalah 47.500. Ini sama dengan ini. Ya, sama dengan saldo akhirnya. Nah, ini nilai ini akan kita masukkan ke dalam neraca. Ya, neraca itu adalah ikhtisar laporan akuntansi keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu. Ya, bisa dilihat di sini asetnya, kasnya dapatnya dari mana? 47.500 dari sini. Ya, dari sini. Kemudian bahan habis pakai 600, masukin. Gedung, oh sorry, bukan gedung, ini tanah ya. Tanahnya 10.000. Ya, kemudian di sebelah kanan, sisi kanan, sini sisi kanan ya. Ada utang usaha 500, ini. Kemudian ada modalnya tidak ambil dari sini. Ini juga bisa sebenarnya, saya giniin. 57. Tapi untuk modal yang ada di neraca, ini kita akan ambil dari laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas, ini modalnya adalah 57.600. Maka 57.600 ini kita akan masukkan di sini. Sehingga ketika dijumlahkan, ya, baik sisi aktiva, ini adalah sisi aktiva ya, ini pasiva biasanya. Ini adalah sisi kiri, ini adalah sisi kanan dari neraca ya. Ini adalah sama, 58.100, 58.100. Ya, jadi di sini sisi kirinya 58, sisi kanan 58. Tuh. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu adalah memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya, ini. Nah, ini jika Unindra Express membeli sebuah mobil dengan nilai 20.000, kemudian membayar tunai 10.000 dan menandatangani perjanjian pembelian kredit sebesar 10.000, ya. Nah, ini berarti seperti ini jawabannya. Kasnya 10.000 minus berkurang karena dibayar. Ya, 10.000 ini tunai, kemudian mobilnya itu adalah harganya 20.000. Utang usahanya adalah 10.000. Nih ya, jadi di sebelah kiri itu 10.000, sebelah kanan 10.000.
Oke, hubungan-hubungannya kita lihat. Yang terakhir nih. Hubungan-hubungannya bisa kalian lihat. Saya perbesar dikit biar kelihatan. Nih ya. Nah, ini yang tadi, ini ada yang namanya laporan laba rugi. Dari sini dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Ya, nilainya, jumlahnya atau jumlah labanya. Ya, masukin ke sini. Kemudian sehingga didapatkanlah hasil modal. Hasil modal ini akan dimasukkan ke dalam neraca dari sisi modal, ya. Dan laporan arus kasnya ini akan dimasukkan ke dalam kas yang ada di sisi sebelah kiri dari neraca. Gitu ya. Sisi harta. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan?